Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini mungkin salah satu daripada episode kuliah malming atau kuliah malam minggu ya, namanya aja ya teman-teman, nggak harus malam minggu juga nontonnya ya. Judulnya kali ini adalah anak fitness sombong gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman sekalian, kadang-kadang orang bisa sombong karena apa? Kalau anak fitness tuh sombongnya biasanya karena pemahamannya, kecerdasannya gitu ya. Karena mungkin sertifikasinya, karena mungkin pendekatan latihan atau dietnya, termasuk juga kesombongan akan mungkin bentuk tubuhnya ya, badannya ya secara visual, karena bodybuilding atau fitness is a visual sports gitu ya. Tapi secara umum teman-teman, kalau kita mau membuat satu investigasi daripada yang namanya sombong itu sendiri. Sombong pada dasarnya sebenarnya ada sebuah pemaknaan kalau teman-teman tahu. Jadi pemaknaan orang lain terhadap ketika melihat perilaku tersebut gitu. Lalu kita maknai sebagai oh itu sombong gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau coba teliti lagi, jadi kalau terjadinya yang namanya event sombong itu sebenarnya lebih kepada ada satu kekurangan yang dialami oleh orang tersebut gitu terhadap sebuah apresiasi penghargaan ya, atau yang dikenal dengan yang namanya penghormatan, yang dikenal dengan namanya signifikansi gitu ya. Jadi karena kurangnya signifikansi tersebut, penghargaan terhadap dirinya gitu, makanya kenapa dia melakukan hal tersebut gitu, dengan harapan dia mendapatkan penghormatan itu gitu. Apakah dengan menunjukkan kekayaannya, apakah dengan menunjukkan kecantikannya, apakah dengan menunjukkan kelebihannya, apakah dengan menunjukkan kekuasaannya atau kemampuannya maupun sebagainya. Nah, sekali lagi kita masuk ke dalam yang namanya 6 kebutuhan manusia yang saya sering katakan ya, 6 human needs teman-teman sekalian. Ada kebutuhan untuk selalu mendapatkan sebuah kepastian. Misalnya kepastian dalam hidup, dalam pekerjaan ya, dalam kegiatan usaha, kepastian dalam dunia pendidikan, misalnya saya harus lulus dulu ini apa gitu ya. Kepastian dalam berkeluarga, pacaran aja butuh kepastian juga katanya ya. Gitu ya, kepastian dalam banyak hal. Nah, manusia juga secara paradok uniknya selain butuh kepastian juga butuh ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal ini yaitu adalah yang disebut dengan namanya excitement in life atau adventure gitu ya. Makanya kenapa orang senang melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip sifatnya berpetualang. Dalam arti apa? Butuh sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Kalau berpetualangan itu kan ada nuansa ketidakpastian di sana, tapi ketidakpastian yang nikmat gitu ya, kayak yuk kita ke sana yuk, ngapain yuk, nanti kita ngapain gitu ya, dalam tanda kutip berpetualang gitu ya. Kayak misalnya malam minggu nanti kita jalan-jalan yuk ke sini gitu ya, kita berpetualang gitu ya. Jadi itu di uncertainty. Yang nomor 3, nah ini yang saya mungkin lebih fokus, yaitu adalah signifikansi, yaitu ada kebutuhan untuk dihargai dan dihormati. Nomor 4, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, love and connection ya, ada hubungan gitu, sense of belonging terhadap siapa. Nah, 4 kebutuhan pertama ini adalah yang kalau boleh dikatakan teman-teman sekalian adalah kalau istilahnya kalau dalam hidup kita ada yang namanya pagi hari dari kehidupan kita, ada juga yang namanya sore hari dari kehidupan kita. Mungkin kalau teman-teman masih muda gitu ya, mungkin di umur mungkin 40 tahunan, 45 tahun gitu ya kira-kira, teman-teman kita mungkin masih ada hidup di dalam yang namanya in the morning of our life, di mana ini nggak salah sebenarnya, di mana memang kita ada di dalam stage of life pada saat itu, di mana prioritas 1, 2, dan 3, dan 4 inilah harus yang dikedepankan. Maksudnya yang dikedepankan bukan harus ya, maksudnya yang sering dikedepankan oleh kita gitu. Nah, tapi ketika kita sudah semakin menua gitu ya mungkin nggak tahu ya, mungkin lebih dewasa atau mungkin dimaknai sebagai lebih bijaksana dan sebagainya, mungkin ada kebutuhan lain, yaitu ada kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dan kebutuhan untuk berkontribusi terhadap orang lain gitu ya. Itu akhirnya menjadi lebih prioritas. Makanya kenapa ada istilahnya morning of our life dan evening of our life. In the evening of our life, ternyata kebutuhan nomor 5 dan 6 kayaknya lebih dikedepankan. Tapi pada saat kita lagi muda, pada saat kita lagi kuat, pada saat kita lagi kuasa, kebutuhan itu ini. Tapi bukan berarti orang tua juga kadang-kadang juga udah nggak mau ini juga, nggak juga ya. Kayak sekarang mungkin
kita lihat banyak sekali juga orang tua yang juga tetap kepengen yang maunya tetap yang itu gitu ya. Tapi setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Tapi ini hanya ingin mau saya sampaikan sekali lagi. Jadi ketika kita mengalami yang namanya lack of needs, kebutuhan untuk dihargai dan dihormatinya itu kurang. Nah pada saat itu kita akan melakukan perilaku-perilaku yang nanti pesan yang tersampaikan kepada orang lain dimaknai sebagai sombong. Maksudnya itu gitu teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara ego, saya membuat satu yang namanya singkatan daripada EGO itu, everything good is outside gitu. Ini biasanya lebih kepada pendekatan kita yang kadang-kadang sering ketimbang daripada kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita kadang-kadang selalu fokus kepada apa yang tidak kita miliki, apa yang kurang, apa yang tidak ada di luar sana. Jadi focusing on what's missing. Makanya kenapa kadang-kadang konsekuensinya, kutukannya adalah what's missing is become a reality gitu. Jadi membayangkan teman-teman sudah punya begitu banyak segala hal, tapi teman-teman merasa fokusnya itu adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang belum punya di sana gitu. Padahal teman-teman udah ada di sini, udah punya. Tapi teman-teman fokusnya malah yang di sini. Jadi matanya teman-teman ngelihatnya ke sini. Nah, disinilah yang kosong inilah yang teman-teman rasakan akhirnya menjadi hampa. Padahal teman-teman di sini punya sudah banyak. Nah, kebalikannya ketika rasa bersyukur kita tinggi, kita punyanya cuma segini. Tapi kita fokusnya kepada yang di sini, bukannya kepada yang kita tidak punya di sini. Pada saat itulah terjadi yang namanya pemenuhan hati yang menjadi konsekuensinya. Tapi ketika kita berfokus kepada yang tidak punya, akhirnya kekosongan hati lah yang menjadi konsekuensinya. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa di Islam mengatakan bahwa kekayaan terbesar sesungguhnya adalah ketika kita punya perbendaharaan akan rasa bersyukur yang tinggi gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau dari kita membuat satu definisi ego itu sendiri, ego itu biasanya diartikan sebagai posesi, prestasi, dan reputasi. Posesi itu adalah apa yang kita punya, ya. Kita punya tuh dalam arti apa? Bisa macam-macam, ya. Apakah kekayaan kita, apakah mungkin kecerdasan kita, kemampuan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, apalagi kehebatan kita dan sebagainya, ya. Kalau prestasi lebih kepada apa yang kita kerjakan, mungkin jabatan, gelar, titel dan sebagainya ya, semua ya. Dan kalau reputasi lebih kepada apa kata orang terhadap kita. Nah, waktu dulu kita lagi muda, apa kata orang menjadi sesuatu yang penting bagi kita gitu ya. Makanya kenapa ketika ada orang ngomong yang buruk tentang kita, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang harus diluruskan gitu ya. Tapi uniknya teman-teman, ketika orang focusing on what's missing, itu yang terjadi juga dengan teman-teman kita semua. Mungkin public figure atau mungkin dalam tanda kutip selebgram gitu ya. Ketika ada 1000 komentar tentang kebaikan kita, ya kita cuek aja. Tapi begitu ada 2 atau 3, 5 komentar tentang keburukan kita, kita akan marah di sana gitu ya. Dan bahkan membuat postingan baru untuk untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh si naysayers atau mungkin dalam tanda kutip si haters tersebut yang kita maknai itu. Tapi kita lupa gitu. Instead of focusing on what we have, ketika banyak orang memberikan puja-puji kepada kita yang menguatkan hati, kita nggak embrace itu, nggak hargain. Tapi kita lebih menghargai, ibaratnya celaan orang terhadap kita untuk kita luruskan ya. Jadi itu yang makanya apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Sangat unik ketika kita berfokus kepada mentalitas konflik, mentalitas versus, akhirnya kita didekatkan dengan perlawanan hati. Makanya terakhirnya, ingat sekali lagi arsitek sistem kekebalan tubuh kita, persepsi kita akhirnya yang didominasi oleh yang namanya stress response, pada saat itulah akan membuat yang namanya instruksi kepada sel dalam tubuh kita untuk bukannya tumbuh dan berkembang, tapi yang ada malah berproteksi. Makanya imunitas jadi turun. Makanya kalau kesel, hati-hati teman-teman sekalian ya. Apalagi memendam benci atau kesal yang saya sering bilang Desi kan. Ibaratnya kayak kalau kita kesal sama orang itu, ibarat kita minum racun tikus, lalu kita bilang biar mampus kamu gitu ya, berharap yang mati orang lain, tapi yang mati malah
kita sendiri ya. Jadi teman-teman sekalian bukan ide yang baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita berbicara dalam hal ini, sekali lagi teman-teman, ini yang disebut dengan yang namanya ego kita. Ya, kita memiliki hal ini. Hampir semua pasti mengalami hal ini kan ya. Yang utama itu adalah seperti ini. Dan bahkan yang namanya jabatan, gelar, titel itu kita jadikan sebagai konfirmasi atau approval gitu, bahwa itu yang selalu kita kedepankan. Jabatan kita, kehebatan kita itu sekalian kedepankan. Tapi ada satu keunikan kalau kita mau belajar lagi tentang yang namanya pemaknaan dalam hidup. Ada yang namanya katanya kebalikan daripada sebuah keberanian. Keberanian itu yang namanya courage atau bravery. Kebalikannya adalah yang namanya konfirmasi atau approval. Teman-teman coba lihat di sini. Kalau kebalikannya orang berani adalah orang apa? Yes. Orang penakut gitu ya. Penakut atau mungkin pengecut gitu ya. Nah, cuma ketimbang kita sebut diri kita sebagai orang penakut dan pengecut, dalam pernyataan ini dikatakan adalah kita adalah orang yang butuh konfirmasi, butuh approval. Apakah approval apa kata orang, apakah approval daripada titel atau gelar jabatan kita, atau approval daripada apa yang kita punya gitu. Saya baru merasa kaya, sejahtera kalau seandainya saya udah punya rumah yang keren, mobil yang keren, punya apalagi perhiasan yang keren, jam yang keren, tas yang keren gitu ya. Nah, kita butuh approval itu. Kadang-kadang kita butuh approval untuk saya harus jadi pegang jabatan ini, harus punya ini, harus jadi juara itu, harus apapun juga. Kita butuh konfirmasi itu. Begitupun juga dengan kayak apa kata orang gitu ya, followers kita, komen kita, lalu apalagi sih Des kalau istilahnya yang relate sama itu ya, likes gitu ya, likes kita dan sebagainya, itu seolah-olah menjadi penting. Tapi kalau kita lihat dalam situasi ini, kita sadar bahwa ternyata kalau kita punya sebuah keberanian, kita tidak membutuhkan sebenarnya approval tersebut. Tapi karena kita tidak punya keberanian, kebanyakan dari kita terutama in the morning of our life, pada saat itulah sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita adalah seorang yang penakut gitu, atau seorang pengecut, is a coward, tapi kita nggak sadar gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya biar paham aja situasi ini gitu ya. Makanya kenapa kita butuh yang ibaratnya kayak, ayo dong follow saya ya gitu ya. Kalau nggak follow saya nanti saya merasa kecil hati gitu. Subscribe dong ya, kalau nggak nanti saya kecil hati. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ada salah satu hobi yang sering kita lakukan, yang mungkin saya sering sampaikan sama teman-teman sekalian ya. Sebuah adiksi atau kecanduan. Orang ada kecanduan terhadap apa? Terhadap alkohol, kecanduan terhadap rokok, kecanduan terhadap drugs gitu ya, obat-obatan. Ada juga kecanduan terhadap makanan. Nah, kalau kita ada satu keunikan, yaitu adalah ada kecanduan terhadap apa? Kecanduan terhadap perasaan yang menyenangkan hati ketika kita merendahkan orang lain gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita bilang itu orang sombong gitu ya, maka pada saat itu ada kesenangan yang kita rasakan ketika kita bilang dia sombong gitu ya. Karena orang yang sombong itu berarti kan salah gitu, bener gak Des? Iya. Ya kan? Nah, ketika orang itu salah, maka otomatis yang benar saya. Dan ketika saya benar, orang yang salah itu berarti di mata saya dia akan turun, menjadi lebih rendah. Nah, kerendahan orang itu seolah-olah membuat satu ilusi sayanya naik tingkatnya. Nah, kenaikan saya di atas membuat orang lain menjadi menurun. Nah, pada saat itulah kita self-orgasme, akhirnya merasa bahwa, I feel better by crushing other. Seolah-olah saya dapat personal gain di sana. Itu yang makanya kenapa banyak dari kita tanpa kita sadari kita butuh yang namanya ketersinggungan. Makanya kenapa kita butuh sosial media gitu ya. Setiap hari kita lihat berbagai cerita, nanti kita akan melihat betapa banyak orang yang menyinggung perasaan kita, atau menyinggung pendapat kita, atau tidak sesuai dengan pendapat kita. Dan apalagi kalau ngelihat anak-anak fitness pada songong-song semua. Jadi waduh, kita lega tuh di sana gitu ya, ngelihat betapa ibaratnya Allah lo sombong aja cuma segitu doang dan sebagainya. Nah, ketersinggungan itulah yang membuat kita seolah-olah kita bisa feeling better by crushing other. Makanya kenapa kalau istilahnya dalam tanda kutip mantra kita setiap hari gitu ya, kalau pas bangun istilahnya apa ya yang kira-kira yang bisa membuat saya tersinggung hari ini gitu ya. Karena dengan saya tersinggung maka situasi event tersebut atau orang tersebut salah,
maka saya benar, maka pada saat itu saya naik pangkat gitu. Tapi kenaikan itu adalah sebuah ilusi. Sesungguhnya kalau kita mau naik pangkat, sebenarnya naik karena apa? Karena perilaku yang kita lakukan kan, bukannya merendahkan orang lain. Jadi kalau analoginya tuh mirip kayak, saya mau bikin gedung tertinggi di dunia. Berapa lantai Mas Ade? Ya kurang lebih sekitar 30 lantai. Loh, sedangkan mau bikin tertinggi di dunia kan mestinya mungkin 150 lantai gitu, 400 lantai gitu ya gitu. Kenapa bikinnya cuma 30 lantai? Nggak apa-apa, Des. Karena nanti begitu ada orang lain yang bikin gedung lebih dari 31 atau 30, nanti kita bom aja gedungnya dia gitu ya. Nah, jadi analoginya tuh sekonyol itu. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, disinilah dengan kita membuat dia salah gitu, seolah-olah yang naik adalah kita, seolah-olah yang turun adalah dia. Nah, pada saat itulah terjadi sebuah ilusi di mana akhirnya istilahnya personal gain kita dapatkan gitu dengan cara merendahkan orang lain, tapi itu yang namanya bukan prestasi, tapi itu lebih kepada sebuah perilaku yang menurut saya bukan ide baik yang mau kita lakukan ya. Jadi jangan gampang teman-teman sekalian untuk bilang bahwa itu orang sombong ini apa gitu. Kadang-kadang kita mesti agak sedikit kasihan ya ngelihat ketika ada orang yang butuh yang namanya penghargaan atau penghormatan. Menyenangkan kalau kita bilang kenapa nggak kita kasih aja gitu. Ya teman-teman bisa unik ya, ada satu kutukan atau curse gitu ya Des ya. Biasanya orang semakin penting, semakin terkenal ya, atau semakin sukses, justru kebutuhan untuk dihormati dan dihargainya semakin tinggi ya, benar nggak? Betul, ya. Justru orang yang biasanya nggak terkenal, nggak sukses atau nggak punya jabatan, kadang-kadang dia nggak merasa butuh dihormati gitu. Nah jadi kadang-kadang kutukannya tuh kadang-kadang di sana ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau kita berbicara sombong itu kita berbicara yang namanya kalau teman-teman kita lihat di sini. Jadi orang sombong bisa karena apa, Des? Kalau kita maknai ceritanya orang sombong gitu, angkuh gitu ya. Karena apa? Mungkin karena materinya, mungkin kekayaannya dia. Punya. Ada juga apa yang dia punya gitu ya. Bisa karena fisiknya juga ya. Lihat nih, gue lebih keren daripada lo, atau mungkin lebih cantik, atau lebih langsing, atau apapun juga ya. Ini orang bisa sombong karena itu. Ada juga orang bisa sombong karena prestasinya, kemampuan dan kecerdasannya. Ada orang sombong juga bisa karena reputasinya gitu ya. Nah tapi kalau berbicara sombong karena ini udah biasa sebenarnya Des. Udah biasa dalam arti apa? Dalam arti kalau sekarang kita sombong akan kekayaan kita malah jadi aneh gitu ya ibaratnya. Des, mobil kamu berapa Des punya mobil? Oh saya punya mobil 1, Mas Ade. Oh iya, kalau saya punya mobil 5 Des. Gitu ya. Nah itu jadi kayaknya kok jadi sombong ya kayak gitu ya. Agak zaman sekarang nyombongin punya kekayaan gitu. Rumah kamu 1, rumah saya 5 dong gitu ya kan gitu. Ini biasa aja gitu. Tapi ketika Desi bilang, Pak Ade tau gak aku seharian pusing nih. Kamu seharian pusing? Saya udah seminggu ini Des pusing. Jadi kamu pusingnya cuma 1, saya pusingnya 7. Jadi saya lebih pusing daripada kamu gitu ya. Jadi bahkan kepusingan aja dijadikan kesombongan. Nah makanya kenapa belakangan materi kesombongan itu meningkat juga Des. Mulai dari apa? Kesombongan akan kekuasaan, kesombongan akan kebaikan dan keimanan, kesombongan akan kebijaksanaan gitu ya, seolah-olah saya lebih rendah hati daripada kalian gitu ya. Termasuk juga kesombongan akan kesederhanaan yang paling unik nih gitu. Kayak contoh misalnya ada orang yang mungkin sukses, sejahtera, kaya atau bahkan terkenal. Enggak kok, saya pakai bajunya yang murah-murah aja gitu. Saya pakai sepatunya, jamnya enggak kok, saya sih yang murah-murah aja. Saya pakai tasnya yang murah-murah aja gitu ya. Jadi membanggakan atau menyombongkan kesederhanaannya gitu. Ada juga yang menyombongkan kesakitannya gitu. Iya, saya tiap hari ya ini saya sakit ini apa. Bahkan posting kesakitan ya paling sering tuh ya di sosial media. Nah kalau kita lihat satu investigasi lagi Des, kenapa orang seneng menunjukkan kesakitannya kepada orang lain dengan memposting di sosial media? Karena memang sebenarnya kalau kita buat investigasi, orang itu butuh yang namanya atensi, perhatian gitu ya. Betul. Nah mungkin juga kasih sayang juga sama ya kan, tapi
Kalau seandainya kita nggak sakit, orang kadang-kadang sering nggak say hi sama kita. Nggak pernah. Tapi ketika Desi posting, Desi lagi sakit atau misalnya lagi diinfus gitu ya, itu kan paling populer ya. Nah pada saat itu akhirnya komentarnya jadi lebih banyak gitu. Oh iya, get well soon ya Des, ya Des. Oke Des, kamu kenapa Des? Aduh kasihan Des ini apa gitu ya. Nah pada saat itulah kita mendapatkan yang namanya kepuasan pada saat melakukan itu. Tapi nggak apa-apa juga ya. Termasuk juga kayak kesusahan kita, kesedihan kita juga berlomba-lomba untuk sombong gitu ya. Bahwa ibaratnya, kamu belum bayar cicilan sebulan, saya sudah setahun belum bayar cicilan. Ya gitu ya, dan termasuk juga kayak kesedihan ya, anak saya baru ini, istri saya baru itu, suami saya baru ini gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau balikin lagi dari semua cerita kita tentang berbagai hal ini, satu hal yang tidak berubah itu adalah kesombongannya. Yang berubah itu cuma materinya. Nah makanya kenapa setelah orang itu cerita, pasti ada kecenderungan kita, ada nuansa yang namanya nuansa cie itu. Tahu nggak? Jadi kayaknya dia padahal lagi rendah hati kan, lagi rendah hati dengan bilang bahwa saya itu nggak punya apa-apa, saya ini apa, tapi pas orang yang mendengarkannya kok jadi cie gitu ya. Paham nggak gitu ya? Termasuk juga kayak kesehatan juga kalau teman-teman ya, kalau di dunia kesehatan paling sering ya menjadikan kesehatan itu sebagai kesombongan baru ya. Oh iya, kayak masih makan gorengan ya? Waduh, sian, saya tuh udah lama nggak makan gorengan. Hah? Apa? Masih makan kambing? Masih makan daging? Aduh, saya mah udah makannya udah sayur aja sih sekali. Ya. Apalagi yang lainnya lagi. Sombong akan, saya mah yang penting tiap hari itu harus olahraga. Kalau nggak olahraga, badan saya sakit-sakit semua. Bahkan kadang saya kalau kemana-mana tuh kalau nggak olahraga, udah kayak sakau saya. Jadi seolah-olah jadi kayak dia lupa bahwa sebenarnya sekali lagi garis tipis yang saya bilang, paham ya Des? Iya, paham. Antara yang namanya apa Des? Antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Garis tipis antara yang namanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan di nomor 3 sama keinginan untuk memenuhi kebutuhan di nomor 6. Ketika Desi pada saat ulang tahun pergi ke rumah yatim piatu memberikan sedekah. Pada saat itu Desi sedang melakukan keinginan ingin memenuhi kebutuhan untuk berkontribusi ke orang lain. Kontribusi kepada orang lain, artinya saya mau berikan kebaikan, bagi rezeki pada saat di hari istimewa saya. Tapi ketika Desi ajak teman-teman untuk mengabadikan situasi itu dan mempostingnya, selain Desi melakukan hal ini, selain kenapa saya katakan karena kan niatannya juga baik ya, udah bagus ya. Selain ini, ada keinginan Desi juga bukan cuma berbuat baik pada orang, tapi juga ingin dipandang sebagai orang baik. Betul gak? Nah pada saat itulah ada kebutuhan di nomor 3. Nah makanya kenapa saya selalu bilang, kebutuhan untuk mengisi di nomor 6 dan di nomor 3, kebutuhan untuk kita ada di evening of our life atau in the morning of our life, itu yang bisa jawab siapa? Diri kita sendiri. Betul. Ya, nah begitupun juga dengan dalam hal kesehatan. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang ada pemaknaan sombong di sana ya, karena kita bercerita tentang harusnya gini, pola hidup sehat mestinya begitu dan sebagainya. Nah sekali lagi yang bisa jawab semuanya kita sendiri. Tapi memang pesan yang tersampaikan kepada orang yang menyaksikan kita waktu kita melakukan hal tersebut sehingga terjadi pemaknaan kesombongan, sebenarnya mungkin karena orang melihat, kok kenapa kamu ngotot ingin dipandang sebagai orang sehat. Padahal sesungguhnya kalau memilih untuk hidup sehat itu sebenarnya harusnya menjadi kontribusi karena buat kebaikan diri kita sendiri. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan apa teman-teman sekalian? Tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin, betapa nikmatnya punya uang banyak. Harusnya juga sama. Ketika kita kaya akan kesehatan, kenapa jadi kita yang ngotot kepada orang miskin yang akan sehat, miskin akan kesehatan, betapa nikmatnya jauh dari sakit. Paham nggak, Des? Makanya hal itu yang saya katakan sama teman-teman sekalian. Jadi waktu kita bercerita tentang yang namanya kesehatan, teman-teman saya ngajarin ini, mungkin kita juga harus punya ada namanya rasa itu gitu, bahwa saya mau berbagi sama teman-teman karena sesuatu yang mungkin paling bisa saya berikan
Yang saya sering katakan kan, Iya. saya mau beri uang, nggak mampu ya kasihnya, karena uang saya ini juga nggak banyak. Mau berikan pekerjaan nggak mampu juga, karena lapangan pekerjaan yang bisa diberikan juga nggak banyak juga. Betul. Mau berikan barang, seberapa banyak barang yang bisa saya kasih ke teman-teman juga, nanti barangnya juga habis ya. Tapi ketika saya memberikan yang namanya pengalaman, pengetahuan, memberikan pendidikan, edukasi, memberikan mungkin apalagi yang lain, perhatian, senyuman gitu, atau mungkin memberikan kasih sayang, itu lebih mudah bagi saya untuk istilahnya saya bisa terus memberi ya, karena tidak ada yang namanya kehabisan di sana. Betul gak, Des? Betul. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau seandainya berbicara sombong itu, anak fitness sombong. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, kita mestinya kasihan. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi insiden sombong di sana, sebenarnya kita harus melihat adalah bahwa mungkin orang tersebut membutuhkan yang namanya kekurangan akan penghargaan dan penghormatan. Nah, mungkin kita bisa berikan dengan cara apa? Kita like saja atau kita komen, terima kasih atas masukannya gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih saya rasa itu sebagai penutup saya cuma bilang sebuah cerita yang sederhana. Seorang yang kaya raya sedang membawa mobilnya yang keren. Digaslah yang kencang, wang, kencang jalan lewat. Pada saat itulah tiba-tiba di jalan dia saking lewatnya kencang sampai sebelahnya ada tukang becak yang sampai kegoyang-goyang, hampir mau jatuh ke got gitu ya. Nah, nggak berapa lama lampu merah di depan ada, si orang yang punya mobilnya keren itu berhenti, dan juga tukang becanya lewat bersama. Berhentilah mereka papasan dan juga bersebelahan. Nah, pada saat itu apa yang dia lakukan, yaitu adalah begitu orangnya melihat di mobilnya ke tukang becak, lalu apa yang dilakukan oleh tukang becak? Tukang becaknya membuat bang mobilnya keren. Pada saat itu abang yang lihat ke tukang becak, oh ya makasih gitu kan. Begitu hijau dia jalan. Apa yang terjadi dengan situasi itu? Yang terjadi adalah yang namanya win-win situasi. Win-win situasinya itu adalah apa, Des? Win-win situasinya. Jadi win-win situasinya adalah apa? Win-win situasinya yang terjadi adalah, ingat yang kita pakai konsepnya, yaitu adalah kita lihat dari 6 Human Needs Study, yaitu adalah si abang yang tadi pakai mobil keren itu, kenapa dia gasnya kencang-kencang dan pakai mobilnya bagus untuk diperlihatkan kepada orang lain? Karena dia membutuhkan signifikansi penghargaan terhadap kerja kerasnya dia. Lihat nih, makanya dia bisa beli mobil yang keren kan, gitu. Betul, ya. Dia butuh penghargaan dari orang lain. Makanya kenapa gasnya kencang, weng biar orang tahu ya. Nah, di sisi lain si abang beca itu ternyata juga punya kekurangan. Kekurangan dalam hal ini adalah kekurangan untuk memberi. Dia nggak bisa memberi orang uang, dia nggak bisa memberi barang, dia nggak bisa memberikan pekerjaan, dia aja cuma tukang beca aja biasa. Tapi ada satu hal yang dia bisa berikan, yaitu dia bisa memberikan apa? Pujian. Pujian kepada siapa? Kepada si abang yang tadi naik mobil keren tadi. Pujiannya, bang, mobilnya keren, bagus ya. Nah, pada saat itu terpenuhi nggak kebutuhan si abang beca? Terpenuhi nggak kebutuhannya si abang tadi yang mobilnya keren? Terpenuhi. Terjadi win-win situasi. Jadi lain kali teman-teman, kalau seandainya ada anak fitness influencer yang songong, ya, pada saat posting dan sebagainya, yang teman-teman bisa lakukan adalah berikan dia pujian, berikan dia likes, ya. Berikan dia penguatan hati sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya, dan teman-teman juga bisa memenuhi kebutuhan untuk memberi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dadah.